Ada pesan Tuhan yang harus saya sampaikan hari ini sebelum Bu Rini menyampaikan firman. Jadi setiap kita semuanya, termasuk yang di eh, lapas ini ya, engkau punya kuasa untuk mengaktifkan para malaikat Tuhan. Bagaimana caranya mengaktifkan para malaikat Tuhan? Malaikat itu bekerja karena ada firman Tuhan. Dengerin ya. Malaikat bekerja karena ada firman Tuhan. Malaikat itu bekerja karena dia mendengar Tuhan berfirman. Pokoknya asal ada firman Tuhan, maka dia bekerja. Nah, sekarang setiap kita ini di ruangan ini kan setiap hari ya, hampir setiap hari dengar firman ya. Firman yang kau dengar itu harus engkau ucapkan ulang, harus kau download, harus engkau hafalkan di pikiranmu, kemudian engkau ucapkan tentang apapun. Misalnya engkau membutuhkan kesembuhan, engkau ucapkan firman tentang kesembuhan, maka malaikat akan mengerjakan kesembuhan kepadamu. Oke? Kalau engkau butuh keuangan, ucapkan firman tentang berkat, ucapkan firman tentang kelimpahan, maka malaikat Tuhan akan bekerja sesuai dengan apa yang kau ucapkan, tapi harus ada firman Tuhannya. Ya, ini aja yang harus saya sampaikan kepada kalian semuanya. Saya harap kalian tetap semangat dan mulai mengaktifkan semua yang ilahi dalam dirimu. Kalau selama ini iblis sudah merusakmu, hari ini kau harus dikembalikan destininya untuk menjadi anak-anak Allah yang berfungsi dan aktifkan seluruh apapun yang Tuhan sudah kasih kepadamu termasuk para malaikat Tuhan. Oke? Ya, itu aja pesan Tuhan. Pagi hari ini kami mengucap syukur, terima kasih Tuhan atas semua anugerah-Mu. Kami mengucap syukur benar Tuhan bahwa ada begitu banyak yang Tuhan sudah kerjakan di dalam kehidupan kami. Engkau sudah memberikan terlalu banyak di dalam kehidupan kami. Buka mata rohani kami ya Tuhan, supaya kami bisa melihat semua yang sudah Engkau sediakan atas kehidupan kami. Tuhan, ampuni kami karena kami terlalu sering menyakiti hati-Mu. Kami terlalu sering melukai hati-Mu. Kami terlalu sering meninggalkan Engkau. Dan bahkan kami menolak semua pemberian-Mu. Kami menolak semua apa yang sudah Kau sediakan atas kehidupan kami. Hari ini kami sungguh-sungguh bertobat Tuhan. Dan kami mau kembali kepadamu. Dan sesuai dengan firman-Mu bahwa kami harus menghasilkan buah. Ajari kami Tuhan, ajari kami. Hari ini kami mau mendengar kebenaran firman-Mu supaya kami mengerti bagaimana berbuah. Supaya kami benar-benar menghasilkan buah yang menyenangkan hati-Mu. Ini kami Tuhan, urapi setiap kami. Dan juga urapi Ibu Rini yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Urapan dari ruang tahta mengalir kepada Ibu Rini dan juga mengalir kepada kami semua yang mendengar hari ini. Mari Roh Kudus beracaralah di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. 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 Silakan Bu Rini, silakan. Terima kasih Bu Ana. Shalom. Suaranya kedengeran nggak? Yes ya, gitu kan. Terima kasih. Sebagaimana tema yang sudah disampaikan, saat ini kita akan belajar tentang bagaimana hidup yang menghasilkan buah. Hidup yang menghasilkan buah, dan kita tentunya akan membaca firman ya. Saya akan membacakannya, saudara-saudara boleh menyimak. Saya akan bacakan dari Yohanes 15 ayat 1 sampai 8. Yohanes 15 ayat 1 sampai 8 diberi judul Pokok Anggur yang Benar. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. 3. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri
Kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah, jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur, dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku, dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuah. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Sampai di sini ya kita mendengarkan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap orang yang mau mendengarkan, mau mengertinya, dan juga memeliharanya dalam kehidupan hari-hari lepas hari. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, teman-teman di Lapas, dan juga teman-teman di Zoom, saya mencoba untuk membayangkan gitu ya. Ini kan kita sedang berbicara tentang sebuah tanaman gitu ya, tanaman anggur. Saat itu Tuhan Yesus memberikan sebuah gambaran tanaman anggur, dan saya mencoba untuk menggambarkan itu dari apa yang pernah saya alami. Waktu saya kecil, kurang lebih mungkin saya kelas 3 atau 4 SD, saya masih ingat betul bahwa almarhum ayah saya itu suka sekali menanam tanaman-tanaman yang ada buahnya. Jadi ayah saya itu kan pendeta ya, dan diberi, karena di desa diberi tempat yang untuk tinggal itu dengan pekarangan yang sangat luas. Jadi ada rumah, kemudian ada pekarangan yang sangat luas. Nah, ayah saya ini hobi sekali untuk menanam tanaman-tanaman yang ada buahnya. Ada berbagai macam jenis pisang, berbagai jenis jambu, berbagai jenis jeruk gitu ya. Jadi saya sangat menikmati masa kecil yang sangat indah karena di sekitar rumah kami itu banyak tanaman yang sangat rindang dan tentunya ada buah-buahnya gitu ya. Nah, saya akan bercerita sedikit. Waktu kecil itu ayah saya pernah menanam sebuah jambu namanya jambu bangkok. Tahu ya jambu bangkok ya. Jadi jambu klutuk gitu tapi yang sangat besar. Jadi saya ingat betul waktu kecil itu buah yang pertama itu besar sekali seperti bola yang saya punya. Jadi kami itu punya bola ya, bola. Kita bisa membayangkan lah ya, bola yang untuk mainan anak-anak, bola plastik itu ya. Nah, sebesar itu. Jadi jambunya itu pernah berbuah sebesar itu dan kami sangat sukacita. Kami sangat senang ketika melihat buah jambu itu sangat banyak dan besar-besar. Nah, ayah saya itu sangat telaten untuk memelihara tanaman-tanamannya. Dia sedikit banyak itu memberikan informasi kepada kami, jadi kami itu selalu dilibatkan untuk ngopeni, untuk memelihara tanaman-tanaman buahnya. Jadi ayah saya itu menceritakan gini, ini kalau batang-batangnya itu, ranting-rantingnya itu ada jamur-jamurnya, kamu nggak boleh males untuk lap-lap gitu. Jadi ayah saya selalu ngasih lap basah untuk kami itu ngelapi gitu ya, ngelapi ranting-rantingnya. Kami waktu itu, Bapak itu piye toh ranting-ranting kok dilap gitu ya sampai bersih katanya. Tapi ini tuh jamur, nggak boleh ada di sini, nanti jambunya tidak berbuah dengan baik lagi. Gitu. Nah, terus ayah saya juga ngajari gini, ini tahu kalau di ujung-ujungnya itu sudah mulai ada daun-daun yang udah mulai kering, di ujung-ujung ranting ya, di ujung-ujung ranting itu kadang-kadang tuh ada ranting yang sudah mulai kering, lalu ada daun-daun yang mulai kering. Nah, kami harus mematahkan itu pakai gunting. Ayah saya bilang gini, nanti kalau sudah kamu gunting, beberapa hari kemudian, batangnya ini nanti akan tumbuh lagi daun-daun yang baru. Nah, kalau ada daun-daun yang baru, nanti mudah untuk kembali berbuah. Nah, saya sedikit menceritakan ini kenapa ya, saudara. Mungkin saudara-saudara punya ya tanaman-tanaman di rumah atau pernah melihat. Saya hanya ingin memberikan sebuah gambaran bahwa Tuhan Yesus itu memberikan gambaran yang begitu dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Gambaran yang sangat nyata. Dan saat itu Tuhan Yesus memberikan gambaran
bahwa Yesus itu digambarkan sebagai pokok anggur. Pokoknya jadi ya, bukan bukan yang bercabang-cabang gitu, tapi pokoknya yang pokok itu yang utama. Jadi tanaman yang utama. Jadi Tuhan Yesus itu ingin menggambarkan hubungan antara Tuhan Yesus dengan para murid. Tuhan Yesus ingin memberikan gambaran yang utuh supaya audiens itu memahami betul. Itu digambarkan seperti pokok anggur dan juga ranting-rantingnya. Tuhan Yesus dan para murid itu digambarkan seperti pokok anggur dan ranting-rantingnya. Tapi dengan catatan pokok anggurnya ini adalah pokok anggur yang benar, bukan yang tidak benar. Akan saya gambarkan yang tidak benar tuh artinya gini. Ketika pohon jambu itu, saya menjelaskan pohon jambu, Bapak saya. Kalau pohon jambu itu dia diserang hama, dia diserang ulat, dia diserang jamur, dari pokoknya itu, kalau dia bukan pokok jambu yang benar gitu ya, dia nanti akan mudah untuk rusak, mudah akan mati dan akhirnya musnah bersama dengan ranting-rantingnya juga akan dicabut. Tetapi Tuhan Yesus ini mengabarkan dirinya sebagai pokok anggur yang benar. Pokok anggur yang benar itu selamanya akan benar. Selamanya itu akan tetap sama. Nah, kita sebagai para murid Tuhan ini digambarkan itu harus menjadi ranting-ranting yang tetap melekat pada pokok anggur yang benar itu. Nah, dikaitkan dengan tema di atas ya, hidup yang menghasilkan buah. Jadi melalui bacaan ini kita akan menggali lebih jauh. Bagaimana itu hidup yang menghasilkan buah berdasarkan firman Tuhan yang sudah kita dengarkan tadi. Setidaknya ada dua hal yang saya catat ya. Ada dua hal yang saya catat untuk menggambarkan berbuah yang seperti apa, ya, yang yang menghasilkan buah itu yang seperti apa. Ada dua hal. Yang pertama yaitu kita akan melihat melalui ayat berapa tadi ya? Ayat 2 dan ayat 3. Ya. Ayat 2 dan ayat 3. Kita akan berbuah apabila kita itu mau dibersihkan. Kita bisa berbuah apabila kita mau untuk dibersihkan. Dibersihkan caranya gimana? Seperti tadi ya saya gambarkan, dibersihkan itu ya kalau ada jamur-jamurnya dilap-lapin, kalau sudah mulai ada yang sedikit kering gitu ya harus mau dipotong. Dibersihkan dari apa? Jelas sekali Tuhan Yesus memberikan firman-Nya di ayat 3, kamu memang sudah bersih karena firman. Ya. Kamu memang sudah bersih karena firman. Apakah betul kita sudah bersih? Ya, kita bisa mengevaluasi diri kita masing-masing. Karena firman, tadi Bu Ana sudah menjelaskan setiap hari Bapak-bapak dan kita semua itu kan mendengar firman. Tapi nggak hanya cuma kita dengar, kita harus mendownloadnya, kita ulang-ulang, kita baca terus. Karena yang kita ucapkan dari mulut itu ya, malaikat mendengar, Tuhan mendengar. Sehingga apa yang kita ucapkan, apa yang kita lakukan itu yang akan terjadi. Nah, dari bagian ini dijelaskan bahwa supaya kita berbuah, kita harus mau dibersihkan. Dibersihkan melalui setiap firman Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita, Tuhan taruh di dalam kehidupan kita. Kalau Tuhan membersihkan kita dengan firman-Nya, kita tidak boleh marah. Yang pertama, kita tidak boleh marah. Kita harus mau untuk mendengarkan apapun itu firman-Nya. Ya. Kita harus mau dengan rendah hati menerima setiap firman yang Tuhan berikan kepada kita supaya apa? Supaya hidup kita itu bersih. Ketika kita bersih, kemudian kita mudah untuk berbuah. Ya. Jadi ketika Tuhan membersihkan kita melalui firman-Nya, kita itu seringkali dinasehati. Kita seringkali ditegur. Kita seringkali dikoreksi melalui firman. Jadi kita tidak melulu menabobokkan dengan bunyi-bunyi firman yang kita pilih. Menurut kita tuh ini firmannya enak nih didengar nih melalui telinga kita. Nanti kita dapat berkat banyak. Nanti kita itu dapat sesuatu begitu ya.
Tapi tidak, firman Tuhan itu nggak hanya untuk meninabubukkan kita, tidak hanya untuk membuat kita tuh adem ayem, merasa senang, merasa diberkati, tetapi firman Tuhan juga diberitakan kepada kita supaya kita ditegur kalau kita salah, kalau kita melakukan pembelokan dari firman ini. Tuhan itu menasehati kita melalui siapapun, yang sudah Tuhan taruh untuk menasehati kita, siapapun yang ada di sekeliling kita. Dan kita tidak boleh marah, kita tidak boleh sakit hati. Kita harus dengan rendah hati mau menerima teguran dan didikan dari firman itu. Nah, teguran-teguran seperti apa yang Tuhan berikan kepada kita? Tentunya teguran-teguran karena apa? Karena kita masih hidup dalam kedagingan. Ya, nanti bisa dibaca di rumah dari Galatia 5 ayat 19 sampai 19 sampai 21 kalau nggak salah ya. Galatia 5 ayat 19 sampai 21 di sana disebutkan kehidupan yang kita masih mengikuti atau menuruti manusia kedagingan kita. Ada hawa nafsu, percabulan, iri hati, dengki, macam-macam ya. Jadi bahkan kalau kita mengingat bagian itu ya, kejahatan-kejahatan yang sudah kita lakukan yang ada di dunia ini, yang terjadi selalu disediakan di dalam kehidupan kedagingan kita itu ditulis oleh penulis dari surat Galatia ini dan sebagainya. Jadi kalau nggak salah ada 15 atau 16 itu ya sudah disebutkan oleh penulis dari surat Galatia ini, tapi masih ditulis dan sebagainya. Itu artinya apa? Bahwa sesuatu yang melenceng dari firman Tuhan itu banyak sekali. Tetapi ketika kemudian ditulis buah-buah roh itu hanya 9 titik gitu ya, nggak ada dan sebagainya. Saya tidak tahu mengapa penulis ini menulis seperti ini, tapi pasti ada maksudnya ya. Jadi artinya bahwa kenikmatan-kenikmatan yang ditawarkan oleh dunia itu jauh lebih banyak, ya, jauh lebih banyak. Dan tinggal bagaimana kita itu mau merespon teguran-teguran atau firman itu supaya kedagingan kita ini mau diiris, mau dibersihkan oleh Tuhan dengan tuntas. Tinggal kita mau dengan rendah hati menerima atau tidak. Ya. Nah, saya akan memberikan sebuah gambaran yang begini. Kemarin Bu Ana itu memberikan Zoom yang sangat memberkati secara khusus bagi saya. Karena Bu Ana mengawali dengan memberitakan teguran-teguran apa ya, firman Tuhan, memberikan firman-Nya, Tuhan memberikan pesan-pesan khusus seperti tadi ya, kita diberikan pesan supaya kita tuh mengaktifkan malaikat ya. Nah, pada waktu Jumat kemarin tuh Bu Ana memberikan sebuah pesan yang sangat baik kepada kita para orang tua yang punya anak 8 tahun sampai usia-usia SMA, generasi Z ya. Kebetulan anak saya kembar itu masih umur 8 tahun, jadi ini sangat sangat mengena dan waktu itu saya tangkap dengan kuat ya. Waktu itu Bu Ana menjelaskan gini, bahwa dalam kehidupan nyata sekarang kita itu disuguhkan dengan berhala-berhala yang sangat nyata. Bahkan itu sangat dekat dalam kehidupan kita, ada di tangan kita. Berhala itu adalah gadget, ya, gadget, HP, apapun itu bentuknya ya, gadget, handphone dan lain sebagainya. Karena melalui itu kita bisa mengakses apapun yang baik dan yang tidak baik, yang bermanfaat dan yang tidak bermanfaat. Dan itu juga sudah mulai dikenalkan melalui anak-anak pada waktu masih kecil, mungkin anak 2 tahun udah dikasih. Dan ini sangat mengerikan. Orang tua menganggap supaya anaknya tidak rewel, supaya anaknya baik, supaya saya bisa bekerja dengan tenang, ya wes tak kasih gadget, terserah kamu mau lihat seperti apa. Orang tua kadang-kala lupa untuk melakukan tugas dan tanggung jawabnya. Dan saat itu saya sangat merasa diberkati dengan yang disampaikan oleh Bu Ana. Dan saya ingin sharing ya Bapak Ibu. Saya dengan suami saya itu punya kesepakatan tidak memberikan 2 hal kepada anak kami terlalu dini. Yang pertama adalah HP, yang kedua adalah uang. Kami punya alasan mengapa itu karena kami tahu bahwa HP dan uang itu bisa menimbulkan sesuatu yang seperti berhala.
anak-anak jadi ketagihan atau mungkin belum bisa mencernanya dengan baik. Puji Tuhan sampai saat ini anak-anak kami tidak protes ya, tidak protes. Saya memberikan HP hanya gini, boleh lihat foto-foto, saya gitu. Oke bun, gitu. Jadi mereka lihat foto-foto, seneng kan berdua kan, satu HP lihat foto-foto, ya sudah di situ ya sudah. Tapi bukan berarti kami itu tidak ngasih YouTube ya. Kami tetap ngasih YouTube, YouTube misalnya Superbook, Joel Kid, atau YouTube anak-anak, tapi itu di televisi. Dan saya menunggui mereka. Ya, kami yakin dan percaya bahwa suatu saat anak-anak itu akan bisa pakai HP. Ada yang bilang gini, kamu tuh keterlaluan. Sekarang zamannya HP, anakku nggak dikasih HP, biar saja. Saya bilang gitu, biar saja. Kita dulu juga waktu kecil nggak dapat HP dari orang tua kita, tapi sekarang kita canggih pakai HP, saya gitu. Kamu tuh keterlaluan, nggak pernah ngasih anakmu uang jajan, biar saja, saya gitu. Jadi kami ngasih bekal makanan. Kami sengaja tidak ngasih uang karena apa? Supaya anak-anak tuh berhikmat, tahu caranya uang itu untuk apa dan sebagainya. Nanti suatu saat mereka akan tahu uang. Tapi bukan berarti kami tidak ngajari ya, gimana caranya belanja itu kami ngajari. Nah, itu Bapak Ibu. Jadi dua hal itu yang puji Tuhan sampai saat ini kami terapkan pada anak-anak kami dan mereka mau itu tergantung siapa, tergantung kita. Ini kita mau kalau kita tuh mau berbuah. Ini nanti saya akan menjelaskan berbuah seperti apa ya. Ini sedikit-sedikit dulu untuk memberikan sebuah gambaran yang sehari-hari. Nah, kalau kita mau ditegur melalui firman, setiap firman itu salah satu contoh tadi adalah berhala gitu ya. Penyembahan berhala itu nggak melulu kita menyembah patung gitu enggak ya, tapi tentang uang, mamon itu ya, tentang HP atau hobi apapun yang melebihi cinta kita kepada Tuhan itu sudah berhala. Atau nafsu, hawa nafsu. Kalau kita tidak bisa mengelola hawa nafsu kita, nafsu apapun ya, nggak melulu nafsu seksualitas ya, tapi nafsu apapun itu, kalau kita tidak bisa mengendalikan nafsu, kita tidak akan bisa berbuat. Kita jangan mengharapkan akan ada buah dari kehidupan kita. Kalau kita tidak bisa mengendalikan hawa nafsu. Dan masih banyak lagi firman Tuhan yang menunjukkan kepada kita betapa kedagingan kita itu yang masih menonjol itu, yang harus kita perangi supaya kita bisa menghasilkan buah. Itu yang pertama. Nah, kemudian yang kedua adalah ayat berikutnya ya, ayat 4 dan 5. Di sana dijelaskan, kalau kamu tinggal di dalam aku dan aku di dalam kamu, ya. Menghasilkan buah itu kalau kita itu mau tinggal di dalam Yesus dan Yesus di dalam kita. Jadi ada dua pihak. Kalau kita mau tinggal di dalam Yesus dan Yesus tinggal di dalam kita. Ketika kita tinggal di dalam Yesus, bisa diartikan kalau kita itu mau percaya kepada Yesus. Apakah cukup percaya saja? Ya, cukup nggak? Apakah cukup percaya saja? Iblis pun percaya ya loh dengan keberadaan Tuhan. Ya enggak? Dalam firman kan dijelaskan ya, iblis itu percaya keberadaan Tuhan, dia percaya. Dia percaya akan kemahakuasaan Tuhan. Bahkan ketika dia mau iblis ini mau mencobai Ayub, minta izin dulu dong sama Tuhan, karena Tuhan yang maha kuasa. Iblis itu percaya ada Tuhan. Jadi tidak hanya cukup percaya, tinggal di dalam Yesus, tinggal di dalam aku, besar ya. Itu tidak cukup hanya percaya, tapi juga dipercaya. Ya, kalau tadi tinggal di dalam aku dan Yesus tinggal di dalam kita. Yesus mau tinggal di dalam kita karena apa? Karena kita bisa dipercaya. Ya, nggak cuma ngomong doang, nggak cuma kita tuh bisa menyampaikan saja kepada orang lain. Tetapi apa yang kita sampaikan itu ya memang kita lakukan, itu yang disebut yang dipercaya. Dipercaya artinya melakukan firman Tuhan itu dengan benar. Karena firman adalah kebenaran. Sehingga jika kita percaya dan juga bisa dipercaya, ya kita akan menghasilkan buah.
Tuhan akan mempercayakan buah-buah itu di dalam kehidupan kita. Tuhan akan mempercayakan berkat-berkat yang nyata di dalam kehidupan kita. Seperti tadi ayat 7 ya. Kalau kamu tinggal di dalam aku, apapun yang kamu minta, aku akan memberikannya kepadamu. Tinggal kita minta buah yang seperti apa itu timbul melalui diri kita. Kita tinggal minta kok sama Tuhan. Kita tinggal minta sama Tuhan, asal apa? Asal kita ini bisa dipercaya. Gimana kita bisa dipercaya? Misalnya ya, Tuhan itu ingin memberikan kita sebuah usaha. Usaha itu mulai dari usaha-usaha yang kecil. Ya. Kemudian usaha itu kita lakukan dari rumah. Kalau kita itu ketika menerima orderan ya, orderan kok saya boleh nggak pesen, misalnya nih saya kan membuat risoles ya dari rumah. Bisa nggak pesen risolesnya cuma 10 biji? Ya, kalau ada yang pesan seperti itu, apa respon saya? Harusnya saya mau dong, walaupun itu cuma 10 biji. Ya, karena apa? Tuhan memberikan dari yang sederhana, kemudian kita akan diberikan yang lebih besar lagi. Ya, ketika kita itu setia dengan perkara kecil, Tuhan akan memberikan kepada kita perkara-perkara yang besar. Tapi ketika dengan perkara kecil saja kita banyak alasan, misalnya tadi, boleh ya ordernya 10 biji, saya bilang, nggak mau dengan banyak alasan. Nggak cocok sama ongkirnya misalnya, kan dalam hati saya seperti itu. Ya, kita tidak akan dipercaya lagi dengan perkara-perkara ini. Tuhan itu mengawalinya mulai dari respon kita kok. Kita mau meresponinya itu mulai dari hal-hal yang kecil, sederhana, atau tidak. Kalau yang kecil saja sudah tidak, kita sudah tidak bisa dipercaya ya, Tuhan tidak akan percaya dengan kita dengan hal-hal yang lebih besar lagi. Itu ya. Kalau kita mau tinggal di dalam Bapa, kita mau tinggal di dalam Yesus, ya kita itu harus percaya dan juga bisa dipercaya. Dipercaya dan juga bisa dipercaya. Percaya dan melakukan firman. Ya, kalau sudah dibersihkan tadi ya, sudah dibersihkan, yang kering-kering dipotong supaya bisa ada tunas-tunas lagi. Kemudian kita itu percaya terus, percayalah saja pada pokoknya ini suatu saat pasti akan berbuah, tapi ya kita tidak diam saja, tapi kita tetap melakukan firman-Nya. Suatu saat Tuhan akan memberikan berkat-Nya itu yang melimpah kepada kita. Nah sekarang tinggal bagaimana dengan respon kita. Kita mau nggak menjadi berbuah seperti itu? Kalau kita tidak mau ya akibatnya kita sudah tahu sendiri ayat 6 tadi ya. Kalau kita tidak mau ya sudah. Tuhan tidak akan bertanya jawab lagi dengan kita. Tahu-tahu dipotong, dibuang, dibakar, musnah menjadi sampah. Itu sangat menyakitkan. Mungkin kita gini ya, dengan sesama saja, kalau kita itu ditolak, itu rasanya pasti menyakitkan. Saya sering mendengarkan curhatan anak saya. Kalau pulang sekolah, Bunda, tadi kakak nggak diajak ngomong sama temanku, mereka lagi ngomong asik, kakak ngomong mereka nggak mau jawab. Terus kakak gimana? Ya sudah, kakak diam aja, kakak pergi. Saya sedih mendengarnya. Ya, itu baru tidak diterima oleh teman-teman atau orang-orang atau manusia yang di sekitar kita. Bagaimana kalau Tuhan yang tidak menerima kita? Rasanya pasti tidak hanya sedih tapi menyakitkan. Tuhan tidak mau lagi melihat wajah kita, memalingkan mukanya dari kita, tidak mau melihat. Rasanya pasti sangat menyedihkan. Itu ada hal kalau kita itu tidak mau nempel sama Tuhan, tidak mau dibersihkan sama Tuhan, tidak mau tinggal sama Tuhan, kita pasti akan dibuang. Ya, oleh sebab itu kita harus mengusahakan supaya buah itu menghasilkan yang baik. Ada pepatah yang mengatakan
buah itu tidak pernah jatuh dari jauh dari pohonnya. Ya. Mungkin kita pernah berpikir gini, Bu, kita ini kan mendengarkan firman dari banyak orang, dari hamba-hamba Tuhan banyak sekali. Bu, gimana caranya tahu kalau hamba Tuhan ini benar atau tidak ya, Bu? Saya takut, Bu, nanti kalau misalnya hamba Tuhannya nggak benar, nanti saya nggak bisa menghasilkan buah yang baik. Hmm? Pernah kita berpikir seperti itu? Saya bahkan pernah seperti itu. Ya, gimana kalau kita itu minta apa dapat berkat di gereja, tapi yang berkat itu pendetanya itu ternyata selingkuh, pendetanya tuh main duit misalnya. Nanti berkatnya nggak seperti itu dong Bu, misalnya gitu. Nah kita berpikir seperti itu. Kalau kita pernah berpikir seperti itu, artinya apa? Kita itu nyantolnya kepada pokoknya bukan Yesus, tapi pada hamba Tuhan. Ya, kalau firmannya yang disampaikan ini menjadi kok anggur yang benar itu Tuhan Yesus, ya nempelnya sama Tuhan Yesus. Jangan nempel kepada hamba Tuhan. Hamba Tuhan itu dipakai Tuhan untuk menyampaikan firman supaya kita itu mau mengkoreksi diri, kita itu mau menerima firmannya itu, bukan kita itu terpengaruh oleh hamba Tuhannya. Tapi kita sebagai orang tua, kita juga mungkin sedih ya kalau kita melihat anak-anakku kok seperti ini. Misalnya, anaknya kok tidak nurut. Ternyata di luar sana anaknya ngerokok, anaknya minum minuman keras, hidup bebas. Saudara, ini adalah sebuah peringatan bagi kita para orang tua. Ya, buah itu tidak akan pernah jatuh jauh dari pohonnya. Ya, kalau mungkin kita tidak melakukan hal-hal seperti yang dilakukan anak kita, mungkin secara roh kita itu dalam alam pikiran roh kita itu memikirkan hal-hal yang kedagingan itu. Kalau hal-hal yang kedagingan itu kita pikirkan walaupun hanya secara roh, itu artinya kita itu kotor, kita belum bersih, kita belum mau dibersihkan oleh firman. Dan anak kita adalah terhubung dengan kita juga dengan darah dan daging dan ruh. Ya, jangan pernah main-main dengan sesuatu yang kita pikirkan, yang kita lakukan itu, ah orang lain nggak tahu kok, orang lain nggak lihat kok. Tuhan lihat tapi nggak apa-apa, aku minta maaf ya Tuhan, minta ampun. Jangan kita pernah main-main dengan itu. Karena apa? Apapun yang pernah kita lakukan, apapun yang pernah kita pikirkan itu akan jatuh kepada anak-anak kita. Dan kita pasti tidak akan mau seperti itu. Ya, lakukan sesuatu yang positif, yang baik, yang juga akan ditiru oleh anak-anak. Bapak, Ibu, dan Saudara, saya ingin bercerita ya. Mungkin ini saya cerita tapi apa yang saya alami. Jadi bukan ingin menunjukkan apapun ya. Jadi gini, saya dengan suami itu dulu nggak pernah baca firman. Ya. Kami terus terang, belum kami nikah, bahkan ketika kami sudah menikah, kami nggak pernah yang namanya baca firman. Baca firman itu artinya gini, serius dan terus menerus, tidak ada putusnya. Kami tidak pernah melakukan itu. Lalu kemudian kami terhubunglah dengan komunitas yang sangat memberkati. Ya, ada Bu Ana juga di dalamnya. Akhirnya kami membacalah Alkitab dan sampai sekarang itu mungkin sudah ya 11 apa 12 tahun kami melakukan itu. Melakukan terus-menerus setiap hari, tidak pernah putus. Ya, kalau bolong saya pernah pengakuan dosa ya. Kalau bolong saya double, tapi akhirnya saya menyesal. Di double itu berat ya, karena yang dibaca nggak sedikit, beberapa pasal gitu ya. Nah, apa yang kami lakukan itu ya, ternyata ini saya baru tahu kemarin. Jadi saya cerita ya, anak-anak kami itu ini sekarang mereka kelas 3, jadi kelas 3 umur 8 tahun. Karena kami itu sering membaca Alkitab. Jadi mereka tuh pernah ulang tahun yang ke-8 kemarin itu, mereka minta, Bunda mau hadiah Alkitab yang besar, kayak punya Bunda. Oke, jadi mereka dibelikanlah Alkitab yang besar, satu-satu ya. Terus mereka mencoba mulai untuk membaca ya, membaca, tapi cuma sepintas-sepintas saja, kalau sekolah minggu dibawa. Gitu. Nah, hanya sepintas-sepintas saja. Nah, baru akhir hari ini ya, jadi sekitar berapa ya?
mungkin 3 bulan ya, baru 3 bulan ini, mereka itu rutin membaca. Nah, jadi setiap pagi itu selalu bangun jam 4. Ya, saya cerita ya Bapak Ibu. Saya tuh bangun jam 3, setengah 4. Tapi anak-anak tuh jam 4 selalu bangun, tidak saya bangunkan. Jadi mereka otomatis bangun sendiri dan mereka tuh membaca Alkitab. Jadi mereka tuh saya ajari membaca mulai dari Perjanjian Baru. Terserah mereka, saya kasih tidak saya kasih apa ya batasan. Kamu harus membaca ini enggak. Jadi semampunya, kemudian saya suruh nandain pakai pensil. Sampai situ besok dilanjut lagi dan mereka melakukan itu terus. Nah, suatu ketika, ini saya ceritanya. Suatu ketika mereka itu bangun jam 5. Bangun jam 5. Terus tidak ada waktu untuk membaca itu. Nangis, Bapak Ibu. Nangis sesenggukan. Kayak gini. Kenapa nangis? Masih ada waktu. Ayo mandi. Ayo mandi, saya bilang. Nanti setengah 6 kan sudah harus beres kan, harus sarapan. Enggak, Bunda, gitu. Kenapa nangis? Saya gitu kan. Bangunnya kesiangan. Aku jadi nggak baca. Gitu, Pak. Bapak Ibu, ketika anak saya tuh mengucap itu tuh saya nangis. Jadi gini, sebegitu mereka tuh cinta ya membaca Alkitab. Anak umur 8. Saya mengerti bahwa Tuhan itu sudah apa ya, menaruh hati kepada mereka untuk mereka itu menggumuli firman. Gitu loh Bapak Ibu. Salah satu contoh menurut saya, ya, mungkin ini pribadi sekali, tapi monggo responnya Bapak Ibu. Buah itu tidak pernah jatuh jauh dari pohon. Jadi kalau kita itu melakukan kebiasaan-kebiasaan yang baik ya, itu akan dicontoh oleh anak-anak kita. Kalau kita memikirkan hal-hal yang tidak baik ya, anak-anak kita mungkin akan memikirkan hal yang sama. Karena secara roh kita terhubung walaupun jauh dari anak-anak kita. Ini bagi yang sudah punya anak ya, kalau yang belum punya anak ya kita belajar lah ya. Nah, tetapi tidak cukup sampai di sini ya dari bagian tadi. Jadi ketika kita berbuah itu kita bisa berbuah itu selain dibersihkan, dikoreksi, kita diiris ya dagingan kita itu oleh Tuhan, atau kemudian yang kedua kita mau tinggal di dalam Tuhan dengan firman-Nya, kita bisa percaya dan dipercaya oleh Tuhan ya. Tetapi tidak cukup sampai di situ. Di ayat yang terakhir ya saya bacakan, dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Ya. Bapak itu minta supaya apa? Supaya kita itu berbuah banyak, berbuah lebat. Enggak cuma berbuah 1-2 kali. Saya pernah menanam cabai ya. Dari Wonosobo saya bawa ke Semarang. Saya dari Wonosobo sudah ada bunganya, sampai Semarang saya tunggu-tunggu lama sekali nggak berbuah-buah ya. Terus ibu saya bilang gini, oh ini kudu rajin ngopeni gitu ya, udah saya openi. Kemudian akhirnya berbuah itu cuma 3 cabai, cuma 3 biji. Saya foto, Bu ini buahnya. Terus wes rapopo dipetik, habis itu ditunggu lagi. Kemudian tidak pernah berbuah lagi sampai sekarang. Saya tidak tahu, mungkin karena perpindahan cuaca atau bagaimana, atau mungkin saya tidak bisa untuk memeliharanya. Tidak berbuah lagi, malah kemudian karena kemarau, kemudian kering, akhirnya saya cabut, saya buang. Nah, Bapak di surga itu tidak menginginkan kita tuh berbuah cuma 1-2 kali. Kadang berbuah, kadang enggak. Ya, tidak seperti itu. Tetapi Bapa di surga menghendaki supaya kita itu berbuah lebat, berbuah banyak. Bahkan firman Tuhan kita selalu dengar ya, kita berbuah 30 kali lipat, 60 kali lipat, 100 kali lipat. Ana sering sekali mengulang-ulang ini di dalam setiap pengajarannya. Berbuah 30 kali lipat itu seperti apa? Ya, berbuah 30 kali lipat itu sudah berbuah ya. Dalam diri kita sudah tidak ada lagi ikatan-ikatan dengan yang namanya duniawi. Sudah saya tinggalkan Bu, yang duniawi Bu. Saya sudah tidak mengikuti hawa nafsu, saya sudah tidak mengikuti berhala, sudah tidak punya rasa iri kepada teman, tidak dengki, tidak suka bertengkar.
Ya. Saya sudah tidak meliputi yang duniawi itu, tapi itu masih berbuah 30 kali. Bapak itu punya target buahnya itu sampai 100 kali ganda gitu ya. Ya cuma 30. Kalau 60 itu hidup kita itu yang sudah meninggalkan duniawi itu sudah mulai berdampak pada orang di sekitar kita. Di sekitar kita ya, baru di sekitar kita. Contohnya seperti sebuah ragi yang dicampurkan ke dalam adonan tepung, dia akan kalis ya, dia akan menghamirkan tepung itu, kemudian bisa diolah, kemudian menjadi roti yang bisa dihidangkan, bisa dimakan, dinikmati oleh semuanya. Nah, itu artinya kita masih berbuah 60 kali ganda. Tapi Bapa di surga minta kita itu berbuahnya 100 kali ganda. Artinya apa? Nggak cuma mikirkan bahwa aku sudah baik, tetapi yang baik ini bisa berdampak untuk sekitar dan juga untuk seluruh dunia, untuk kota kita, untuk bangsa kita, untuk bangsa lain. Artinya apa? Kita itu sudah totality, sudah total sekali kebaikan kita, hidup kita yang layak di hadapan Tuhan itu bisa dinikmati berkatnya itu oleh semuanya. Seperti contoh biji sesawi, ya, biji sesawi itu kecil sekali, sangat kecil. Ketika ditanam, dia akan menghasilkan semacam tanaman sayuran yang sangat besar dan rindang, sehingga kemudian banyak burung-burung juga hinggap di sana untuk menikmati rindangnya dari tanaman sesawi ini. Jadi siapapun yang ada di sekeliling kita itu akan merasakan berkat yang luar biasa melalui kehidupan kita. Itu yang disebut dengan berbuah yang sangat lebat. Ya, jadi mari kita, saya akan membacakannya dari Matius 7 ayat 17. Ya, ini untuk menguatkan kita. Matius 7 ayat 17. Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedang pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Ya, tentu saja kita itu ingin menghasilkan yang baik. Karena apa? Pohon yang baik itu siapa? Tuhan Yesus. Ya, ukurannya Tuhan Yesus, bukan orang lain, bukan dunia. Pohon yang baik itu Tuhan Yesus, pokok anggur yang benar. Jadi pohon yang benar-benar sempurna itu akan menghasilkan buah yang baik, yaitu kita. Nah, Matius 7 ayat 12, ayat 20 akan saya bacakan. Jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Ya, kalau kita itu melihat orang lain yang ada di sekeliling kita, gitu ya, orang-orang yang ada di sekeliling kita, yang ikut menikmati dari buah kita, ya, dari buah kita akan mencermati kalau kehidupan mereka itu juga akhirnya ikut memberkati orang lain, ya. Itulah firman itu terjadi. Jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Mereka itu dikenal itu buahnya itu karena melekat di pokok anggur yang benar. Kalau ada orang-orang di sekitar kita yang dia suka ngomong sama kita gini-gini, tapi anak-anaknya seperti itu, kita jadi tahu ya, gitu ya. Mungkin dia cuma ngomong buang, tapi ya sudah nggak apa-apa. Saya hanya akan ikut pokok anggur yang benar. Jadi kita jangan terpengaruh untuk mengikuti siapa yang berbicara, ya. Kemudian yang terakhir saya bacakan Matius 3 ayat 8. Jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Pertobatan. Ketika kita bertobat, kita harus memelihara pertobatan itu. Artinya apa? Hidup dalam ketaatan. Taat akan perintah Tuhan. Bu Ana selalu menyampaikan kepada kami di KKS, nggak tahu Tuhan kenapa taruh di dalam hati saya itu supaya ketaatan itu harus selalu saya sampaikan kepada kalian semua. Itu saya mengamini Bapak Ibu. Karena apa?
Firman saja kita baca setiap hari. Kita tuh rajin baca setiap hari, rutin setia, ikut persekutuan gitu ya. Tapi kalau kita tidak taat, taat artinya melakukan. Kalau kita tidak taat kepada firman-Nya, percuma. Kita tidak akan berbuah. Apalagi akan berbuah lebat seperti Bapa di surga kehendaki untuk begitu. Sebab itu, mari kita berlomba-lomba untuk hidup yang menghasilkan buah yang lebat. Supaya Bapa berkenan atas hidup kita, dan hidup kita ini ada dalam jaminan Tuhan. Sehingga setiap orang yang ada di sekeliling kita mendapat jaminan yang sama dengan kita, sehingga buah-buah itu juga akan dinikmati dan juga akan dihasilkan oleh orang-orang yang ada di sekeliling kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang sekali lagi mengingatkan kepada kami. Agar kami menjadi orang-orang yang mudah untuk dibentuk, mudah untuk ditegur, mudah untuk dinasihati melalui setiap kebenaran firman-Mu. Sehingga ketika firman-Mu itu senantiasa ada di dalam kehidupan kami boleh melakukannya, kami boleh menikmatinya, kami boleh memeliharanya, sehingga buah-buah yang baik, yang terbaik, sebagaimana firman-Mu di dalam Galatia pasal 5 ayat 22 dan 23, kami akan menghasilkan buah-buah roh, kasih, sukacita, damai sejahtera, kelemah lembutan, kesabaran Tuhan. Apapun yang sudah Tuhan sediakan kepada kami, sehingga buah-buah itu boleh kami hasilkan dari setiap ketaatan akan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, Engkau senantiasa setia untuk mendidik kami, menasihati kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Puji nama Tuhan.